Sistem koordinat. Tujuan pembelajaran. Melalui pembelajaran sistem koordinat, diharapkan siswa dapat menentukan posisi atau kedudukan paling sedikit 3 titik terhadap sumbu X atau sumbu Y, menentukan posisi atau kedudukan paling sedikit 2 titik pada setiap kuadran terhadap titik 0,0, menentukan posisi atau kedudukan 1 titik terhadap titik lain dari 4 titik yang ditentukan, mengkomunikasikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius. René Descartes sebagai salah seorang matematikawan dan filosof, hasil karya besar beliau tentang sistem koordinat Kartesius memberi pengaruh dan pengembangan matematika, sehingga beliau dikenal sebagai bapak matematika modern. Descartes tidak mengenal lelah dalam berpikir mencari pengetahuan apa yang tidak dapat diragukan, yang akhirnya mengantarkan pada suatu kenyataan bahwa cogito ergo sum, yang artinya aku berpikir maka aku ada. Perhatikan peta berikut ini. Terdapat beberapa kota yang dihubungkan oleh garis lintang dan garis bujur. Yang menarik adalah bagaimana menggunakan kedua komponen tersebut untuk menentukan jarak antara kota-kota tersebut. Garis lintang dan garis bujur adalah salah satu representasi koordinat titik dalam sistem koordinat yang akan kita pelajari berikut ini. Pada sistem koordinat, terdapat 2 garis saling tegak lurus. Garis datar disebut sumbu X, garis tegak disebut sumbu Y. Titik potong sumbu-sumbu koordinat disebut titik asal 0,0. Letak suatu titik diwakili oleh koordinat, yaitu sepasang bilangan X dan Y. X disebut apsis, Y disebut ordinat. Pengertian sistem koordinat Kartesius. Sistem koordinat Kartesius adalah suatu koordinat yang terdiri dari 2 sumbu yang saling tegak lurus antara satu dengan yang lainnya. Kedua sumbu tersebut terletak dalam suatu bidang X, Y. Sumbu horizontal atau mendatar diberi nama sumbu X, dan sumbu yang vertikal atau tegak diberi nama sumbu Y. Titik potong sumbu X dan Y disebut titik asal atau yang dinyatakan dengan titik pusat 0,0. Ayo kita mengamati sistem koordinat Kartesius berikut ini. Kuadran 1, sumbu X positif, sumbu Y positif. Kuadran 2, sumbu X negatif, sumbu Y positif. Kuadran 3, sumbu X negatif, sumbu Y negatif. Dan kuadran 4, sumbu X positif, sumbu Y negatif. Posisi titik terhadap sumbu koordinat. Tempat titik A pada sumbu X berada 3 satuan sebelah kanan titik O. Koordinatnya titik A 3,0. Tempat titik B pada sumbu Y berada 4 satuan di atas titik O. Koordinatnya titik B 0,4. Tempat titik C pada sumbu X berada 4 satuan sebelah kiri titik O. Koordinatnya titik C 4,0. Tempat titik D pada sumbu Y berada 2 satuan di bawah titik O. Koordinatnya titik D 0,-2. Tempat titik E pada sumbu X berada 4 satuan dan pada sumbu Y berada 3 satuan. Maka koordinatnya titik E 4,3. Tempat titik F pada sumbu X
berada min 3 satuan, dan pada sumbu Y berada 2 satuan. Maka koordinatnya titik F min 3,2. Tempat titik G pada sumbu X berada min 2 satuan, dan pada sumbu Y berada min 3 satuan. Maka koordinatnya titik G min 2, min 3. Tempat titik H pada sumbu X berada 4 satuan, dan pada sumbu Y berada min 2 satuan. Maka koordinatnya titik H 4, min 2. Posisi titik terhadap titik pusat 0,0. Titik A terletak 3 satuan sebelah kanan 0,0. Titik B terletak 2 satuan sebelah atas 0,0. Titik C terletak 6 satuan sebelah kiri 0,0. Titik D terletak 4 satuan sebelah bawah 0,0. Titik E terletak 3 satuan sebelah kanan 0,0 dan 2 satuan di atasnya. Titik F terletak 6 satuan sebelah kiri 0,0 dan 2 satuan di atasnya. Titik G terletak 4 satuan sebelah bawah 0,0 dan 3 satuan di kanannya. Posisi titik terhadap titik tertentu A, B. Koordinat titik P 2,1. Koordinat titik A 4,5. Koordinat titik B min 2,3. Koordinat titik C min 6, min 2. Posisi titik A terhadap titik P. Titik A berada 2 satuan sebelah kanan dan 4 satuan di atas titik P. Posisi titik B terhadap titik C. Titik B berada 4 satuan sebelah kanan dan 5 satuan di atas titik C. Ayo kita mencoba. Posisi titik D terhadap titik P. Titik D berada titik-titik satuan sebelah titik-titik dan titik-titik satuan di titik-titik titik P. Posisi titik B terhadap titik P. Titik B berada titik-titik satuan sebelah titik-titik dan titik-titik satuan di titik-titik titik P. Alternatif penyelesaian. Posisi titik D terhadap titik P. Titik D berada 2 satuan sebelah kanan dan 4 satuan di bawah titik P. Posisi titik B terhadap titik D. Titik B berada 6 satuan sebelah kiri dan 6 satuan di atas titik D. Ayo kita bermain game dalam sistem koordinat. Terdapat 4 buah catur berwarna hitam dan 4 buah catur warna putih. Posisi buah catur di bidang koordinat ditunjukkan oleh ujung bawah kanan buah catur tersebut. Misalnya posisi kuda warna hitam di koordinat 3,4. Posisi benteng warna putih di koordinat 3,-4. Posisi pion warna hitam di koordinat titik-titik, titik-titik. Posisi menteri warna putih di koordinat titik-titik, titik-titik.
Posisi menteri warna hitam di koordinat titik titik, koma titik titik. Alternatif penyelesaian. Posisi pion warna hitam di koordinat min 4,1. Posisi menteri warna putih di koordinat min 2,2. Posisi menteri warna hitam di koordinat 2,3. Lanjutkan untuk buah catur yang lainnya di buku kalian. Buah catur kuda warna hitam untuk memakan buah catur menteri warna putih harus bergerak 1 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah. Baiklah, untuk buah catur selanjutnya, silakan lengkapi titik-titik berikut ini. Buah benteng warna putih untuk memakan buah catur kuda warna hitam harus bergerak titik-titik satuan ke titik-titik. Buah benteng warna putih untuk memakan buah catur pion warna hitam harus bergerak titik-titik satuan ke titik-titik. Buah catur kuda warna putih untuk memakan buah catur pion hitam harus bergerak titik-titik satuan ke titik-titik. Berikut alternatif penyelesaiannya. Buah benteng warna putih untuk memakan buah catur kuda warna hitam harus bergerak 6 satuan ke atas. Buah benteng warna putih untuk memakan buah catur pion hitam harus bergerak 2 satuan ke atas. Buah catur kuda warna putih untuk memakan buah catur pion hitam harus bergerak 2 satuan ke kanan dan 1 satuan ke atas. Perhatikan gambar peta Indonesia berikut ini. Dari beberapa garis lintang dan garis bujur dalam peta ini, kita ambil salah satu garis lintang dan garis bujur yang saling tegak lurus untuk kita. Misalkan sebagai sumbu X dan sumbu Y dalam koordinat Kartesius. Ayo kita perhatikan kedudukan setiap kota pada peta berikut ke dalam koordinat Kartesius. Kota Manado terletak pada titik 5,2 dalam koordinat Kartesius. Kota Medan terletak pada titik min 19,6 dalam koordinat Kartesius. Kota Kendari terletak pada titik 3,6 dalam koordinat Kartesius. Kota Bandung terletak pada titik min 11,-10 dalam koordinat Kartesius. Lanjutkan untuk kedudukan kota-kota yang lainnya pada peta berikut ini ke dalam sistem koordinat Kartesius. Pekanbaru, titik-titik, koma titik-titik. Surabaya, titik-titik, koma titik-titik. Jayapura, titik-titik, koma titik-titik. Sehingga didapatkan kedudukan beberapa kota provinsi pada peta yang lainnya ke dalam koordinat Kartesius, yaitu Kota Pekanbaru terletak pada titik min 17,2
dalam koordinat Kartesius. Kota Surabaya terletak pada titik -6, -11 dalam koordinat Kartesius. Kota Jayapura terletak pada titik 20, -3 dalam koordinat Kartesius. Selanjutnya, kita akan menentukan jarak suatu kota terhadap kota lain melalui sistem koordinat Kartesius. Pertama, kita buat dahulu koordinatnya dalam suatu peta yang akan dicari. Dengan perpotongan sumbu X dan sumbu Y, tepat di titik atau kota yang akan dijadikan sebagai kota tujuan dari kota yang akan diukur jaraknya. Misalkan kita akan mencari jarak kota Medan ke Toli-Toli. Berarti kita membuat perpotongan sumbu X dan sumbu Y di titik kota Toli-Toli sebagai kota tujuan. Kemudian, kita cari jarak kota Medan ke titik pusat koordinat Toli-Toli yang telah dibuat dengan menggunakan bantuan konsep Pythagoras. A pangkat 2 tambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. 19 pangkat 2 tambah 6 pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. 361 tambah 36 sama dengan C pangkat 2. 397 sama dengan C pangkat 2. C sama dengan akar 397. C sama dengan 19,92 satuan skala peta. Banten ke Toli-Toli, titik -13, -10. Lakukan cara yang sama untuk mencari jarak seperti Medan ke Toli-Toli. Sehingga untuk jarak kota Banten ke Toli-Toli yaitu A pangkat 2 tambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. -13 pangkat 2 tambah -10 pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. 169 tambah 100 sama dengan C pangkat 2. 269 sama dengan C pangkat 2. C sama dengan akar 269. C sama dengan 16,41 satuan skala peta. Berikut ini jarak antara kota Gorontalo ke kota Palangkaraya. Berada pada titik 8,5. A pangkat 2 tambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. 8 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. 64 tambah 25 sama dengan C pangkat 2. 89 sama dengan C pangkat 2. C sama dengan akar 89. C sama dengan 9,43 satuan skala peta. Lakukan cara yang sama untuk mencari jarak seperti Gorontalo ke Palangkaraya. Sehingga untuk jarak kota Lampung di titik -8, -3 ke Palangkaraya yaitu A pangkat 2 tambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. 8 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. 64 tambah 9 sama dengan C pangkat 2. 73 sama dengan C pangkat 2. C sama dengan akar 73. C sama dengan 8,54 satuan skala peta. Sehingga untuk jarak kota Kupang di titik 10,-13 ke Palangkaraya yaitu A pangkat 2 tambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. 10 pangkat 2
tambah 13 pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. 169 sama dengan C pangkat 2. 269 sama dengan C pangkat 2. C sama dengan akar 269. C sama dengan 16,41 satuan skala peta. Silakan lanjutkan untuk kota yang lainnya sebagai latihan individu.